misalnya dari bawah ke atas, ternyata hukum Allah ke atas, ya enggak berlaku kan. Nah sekarang kita sebagai manusia itu bisa melakukan kejatuhan itu lewat medium apa? Lewat medium hukumnya Allah kan. Kalau seandainya Allah tidak mengizinkan, maka ya ini nggak akan jatuh. Mengizinkan Allah dalam arti itu Allah punya hukum itu, paham nggak? Nah sekarang kita itu diizinkan berdasarkan hukum itu. Nah masalahnya hukum Allah itu ada yang nggak diketahui sama yang diketahui. Makanya kan gini, ketika orang menabrakkan diri di mobil, kan? Nah ada yang orang menabrakkan diri terus di mobil mati kan, atau bunuh diri mati. Apakah yang menentukan mati itu dia atau Allah? Nah kalau menurutku ya yang jelas dia sudah menggunakan salah satu hukum Allah, yaitu ketika orang menusukkan badan misalnya nabrak, ketika terjadi benturan maka hukum Allah terjadi di situ. Jadi itu takdirnya dia sampai ke takdir itu. Tapi mungkin ketika ada orang ditabrak ternyata dia nggak mati. Nah itu ada hukum Allah yang kita nggak tahu gitu loh, paham nggak? Ada hukum-hukum Allah yang kalau misalnya bahasanya orang eksak itu ada faktor X gitu loh. Jadi ada hukum-hukum selain itu yang kita nggak tahu. Nah sekarang masalahnya selama ini kan kita melakukan apa yang menurut kita. Jadi ada suatu kisah ya, suatu tempat itu ini di zaman Umar kalau misalnya. Nah menurutku ceritanya itu ceritanya sangat sangat masyhur sekali, terkenal. Ceritanya tempat itu ada suatu penyakit. Nah Umar berkata, kalau nggak salah ya, lupa ingat. Jadi kalau misalnya ada tempat itu kan penyakit ya, kamu jangan lewat tempat itu. Kamu harus pilih tempat yang lain. Kata-katanya bukan pilih tempat yang lain. Kamu harus pilih takdir yang lain. Gitu loh, nggak salah. Karena apa? Karena kita yang menentukan, gitu loh. Berdasarkan hukum Allah yang kita tahu bahwa secara yang kita pahami bahwa kalau ada kena orang suatu tempat ada penyakit, ya pasti kita kena juga. Karena kita tahu bahwa secara hukum Allah yang kita tahu itu pasti mati gitu kan. Nah itu tadi. Jadi ketika ada orang jatuh juga, nah ini disinilah hukum Allah itu bekerja dan kita yang menentukan berdasarkan hukum itu tadi. Nah seperti tadi si Justin Bieber, ya. Justin Bieber itu Allah tuh udah ngasih hukum banyak, hukum yang banyak kan. Nah si Justin Bieber itu manusia itu kan nggak hanya yang Muslim ya, nggak hanya yang Kristen ya, Muslim pun juga pasti terkena godaan ya kan, terkena godaan. Nah yang jelas Allah itu udah memberi suatu area hukum-hukum tadi bahwa ya kalau misalnya kamu mendekatkan kajian ini, mendekati Allah, ya kan, mendekati informasi tentang Allah, pasti kamu dapat petunjuk. Misalnya hukum ya, hukum apa. Terus kalau kamu mendekati hal-hal yang ini hukum yang pasti kita tahu lah, mendekati informasi yang buruk pasti kita juga. Nah, si Justin Bieber itu apakah hidup ini kan pilihan dari hukum-hukum yang Allah punya. Nah, itulah yang jadi pertanggungjawabannya, paham nggak? Nah kalau yang dia cari yang ini kita sendiri, kalau yang dia cari adalah suatu kenikmatan tertentu, pasti dia cari hukum yang mendekati itu kan. Misalnya aku ini gitu. Nah masalah apakah, nah ini problemnya hukum yang kita nggak tahu ya. Kan bisa jadi ada orang yang dengerin ceramah terus tapi hatinya nggak tergoyah, tetap buta. Ada kayak orientalis itu Quran mungkin hafal Quran, tapi dia baca Quran itu untuk merusak Islam. Dia nggak, orientalis itu orang Barat yang dia mempelajari Quran tapi nggak tergoyah hatinya. Itu ya kita nggak tahu sampai situ, itu ada hukum lain yang kita nggak tahu kenapa kok hatinya masih nggak tergerak. Jadi pertanyaan bahwa ada orang yang dalam Islam ya, ternyata di hatinya tergerak, itu kan nggak adil, yang sama sekali yang jauh dari Islam. Kita nggak tahu kan apakah hati kita tergerak dan tidak, itu kan ada hukum lain yang Allah yang punya. Nah itu menurutku loh. So sebagai manusia yang mungkin kita tahu secara nalar dan berarti kita harus mendekati sesuatu yang menurut kita ya tahu itu tadi, paham nggak? Maksudnya kita ada faktor X, yaitu bukan urusan kita, gitu loh. Nah, yang urusan kita adalah mengetahui hal-hal yang menurut kita ada baik. Ya udah itu aja. Paham nggak maksudnya? Iya paham.
Gini, aku mau melempar isu yang kurang lebih sama ya. Gini kan katanya setiap manusia yang dilahirkan itu sudah ditakdirkan, yang katanya tadi. Jadi seakan-akan, nah yang jadi isu, misalnya dia tadi yang melakukan bunuh diri ya, itu udah ditakdirkan atau emang keinginan dia? Kan itu tadi masih agak gamblang kan. Maksudnya apakah Allah tuh sudah menakdirkan bahwa orang ini nanti akan melakukan bunuh diri? Kan itu nggak jelas. Terus satu, jelas ini dulu itu ceritanya dalam abad ke-7 dan itu ada dua apa namanya, dua aliran, namanya Qadariyah dan Jabariyah. ya. Qadariyah ini adalah mengatakan bahwa semua yang ditentukan di alam ini itu berdasarkan kita, qadar kita yang menentukan, dan Allah tidak berkuasa. Sementara sebaliknya Jabariyah itu yang Allah yang menentukan, termasuk yang mati dan sebagainya. Nah, kita wallahu alam ya, kan nggak ada alat pembukti untuk mengatakan bahwa kita matinya seperti itu, apa misalnya waktu kapan matinya, penganalisis waktunya gimana kan. Yang jelas kita alat bukti yang pasti adalah waktu dan kapan itu udah jelas gitu loh. Tapi yang jelas bagaimananya kan nggak ada kan. Cuman waktunya udah jelas. Nah, ya itu tadi masalah bagaimana itu tadi yang kemudian merujuk ke, menurutku ya, itu merujuk kepada sesuatu yang bagi nalarku itu bisa aku pahami. Ketika misalnya ada orang ditabrak, ya waktunya mungkin udah jelas, dia waktu meninggalnya sekian, gitu kan. Tapi how-nya itu yang kemudian kita nggak tahu kan, paham nggak? Kayak misalnya kita nonton film Final Destination, ya takdir kita udah jelas, tapi nggak tahu apakah nanti kita matinya seperti apa gitu. Makanya salah satu kata-kata yang pernah tak dengar, jadi nilai seseorang itu bukan sewaktu dia di awalnya, misalnya dia alim awal-awal, atau di pertengahannya, bukan. Tapi itu waktu di akhir menjelang hayatnya itulah yang kemudian menentukan nilai seseorang. Nah, masalahnya adalah waktunya itu kita yang tidak tahu. Jadi kan makanya kan ada orang yang dulu awalnya alim terus di akhir meninggalnya ternyata malah kafir, dan yang sebaliknya. Ya, karena kerahasiaannya itulah yang membuat kita harus how untuk ke situ gitu. Nah, itu tadi seperti yang kalau menurutku ya, seperti ketika tadi masalah petunjuk dan sebagainya. So, ada hal-hal yang tidak kita ketahui dan ada hukum yang kita ketahui. Nah, sebagai seorang manusia yang saat ini tahu dan tahu nalar, ya kita mendekati yang baik-baik aja gitu. Termasuk tadi yang masuk kematian. Nah, cuman gini ya, ini ada masalah lain, masalah kayak masalah seperti masalah seperti kayak godaan dan sebagainya, itu lain lagi. Mungkin aku tahu teorinya, tapi ya aku manusia juga, kadang tergerak ke yang lain kayak gini. Yes. Manusia. Terus itu ya, kalau nggak salah pernah dengar itu itu kan masa takdir juga ya. Takdir seseorang dia masuk neraka, masuk surga itu dia sudah ditentukan sebelum lahir juga. Nah, itu apa ya? Aku pernah dengar juga, tapi aku lupa sumbernya ya. Nanti dicari ya, tolong ya, misalnya. Jadi ada orang yang aku takut ya, soalnya aku belum cek sumbernya. Cuman kalau mau jadi kajian aja, kajian dalam artian jangan dibuat kebenaran loh. Dalam artian pun nanti mungkin tak cek lagi loh. Artinya kata-kata yang ini kamu cross check aja ke mungkin yang kita. Nah, kalau masalah yang itu ada suatu hadis atau apa ya, jadi seseorang itu ditakdirkan dia akan masuk neraka, seakan-akan
takdirnya itu hanya satu jengkal atau apa gitu. Tapi karena suatu hal dia masuk surga. Aku lupa kata-kata redaksi hadisnya itu seperti apa. Jadi mungkin kalau masalah neraka dan surga itu mungkin bisa berubah ya. Karena kan gini aja wes, gampangnya gini aja. Nah, menurutku ya, kita mungkin terlalu apa namanya, terlalu konsen kepada masalah neraka, apakah kita besok ditentukan surga dan neraka. Kita terlalu konsen di situ, padahal kita nggak punya alat bukti. Iya. Nah, mending kita do aja yang melakukan apa yang menurut kita baik gitu aja. Paham nggak? Nah, masalahnya itu kan hal-hal gaib yang kemudian nggak bisa diberitahukan kan. Akhirnya nanti terjadi itu tadi, makanya terjadinya dua golongan yang Jabariyah mencari. Itu ya setahu bahwa aku nggak tahu gitu kan. Oh iya, kamu mengambil jawaban yang bijak. Tapi cekkan sih hadis yang kita ada orang yang ditakdirkan bahwa dia ini